I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Sylvia Landari dengan NIM 201127007. Di sini saya akan memenuhi tugas kajian pembangunan berkelanjutan dengan dosen pengampu DR Samsudin MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, hanya demi memenuhi kebutuhan. Artinya, pembangunan ekonomi sangat dimanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Sedangkan menurut Roger 2008-42, pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi suatu kebutuhan untuk mempertahankan kualitas hidup masyarakat pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dimensi pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 dimensi masyarakat berkelanjutan. Yang pertama yaitu lingkaran ekologis yang berhubungan dengan ekosistem yang terjaga serta berfungsi dengan baik di dalam keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu lingkaran sosial yang berhubungan dengan dimensi manusia. Artinya manusia hidup dalam lingkaran masyarakat lokal dan global dalam hubungan yang saling bergantung satu sama lain secara sama dan adil dengan cara yang demokratis. Di dalam aspek sosial ini adalah untuk mempertahankan secara konsisten serta menciptakan sebuah kehidupan yang baik. Yang ketiga yaitu lingkaran ekonomi yang berkaitan dengan aspek ekonomi tentang pentingnya penghematan sumber daya alam, yaitu berhati-hati dengan beragam sumber daya yang dimiliki oleh manusia dan materi. Dimensi pembangunan ini harus dijalankan dengan baik agar pemenuhan kebutuhan manusia dapat berjalan dengan baik di dalam pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang kerangka evaluasi pembangunan secara berkelanjutan, terdiri dari adanya tujuan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Tujuan lingkungan yaitu untuk mencapai kelestarian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Dan adanya tujuan sosial adalah untuk memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Di dalam tujuan lingkungan terdapat kebijakan dan pembangunan terdiri dari outcome ekonomi, outcome lingkungan, dan outcome sosial. Selanjutnya yaitu sasaran pokok pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sasaran ekonomi, adanya efisiensi pertumbuhan, produksi, pengguna, dan pendapatan maksimal. Yang kedua yaitu sasaran sosial, terdiri dari adanya pemberdayaan, equality, stabilitas sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu sasaran ekologi, terdapat stabilitas sistem, biodiversity, dan ketahanan. Sasaran ekonomi sosial dan ekologi merupakan sasaran pokok di dalam pembangunan berkelanjutan yang sangat penting untuk dijalankan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial, adanya suatu menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kedua yaitu pemerataan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Yang kedua menghargai keanekaragaman diversity. Yang pertama ada keanekaragaman hayati budaya, keanekaragaman budaya masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif, yaitu keterkaitan manusia dengan sistem alam. Hubungan harus dilihat secara integratif. Yang keempat perspektif jangka panjang, itu masa depan sama pentingnya dengan masa sekarang. Artinya prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah untuk mempertahankan kualitas
hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan terdiri dari equality, ekonomi, energi, ekologi, dan manajemen. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it